Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Selamat datang kembali di YouTube channel terpinutuan sejagat raya Whitney White Manueke, channel dengan beragam konten tetapi tetap menarik untuk ditonton. Still too young to be running out of energy. Kita masih dengan materi integrasi sosial setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi integrasi sosial di part 1 dan faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial di part yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses terbentuknya integrasi sosial. Apa? Ya, betul, proses terbentuknya integrasi sosial. Indikatornya adalah sebagai berikut. Yuk belajar sosial lagi. Siapa yang tidak suka hidup damai dengan semua orang? Keinginan hidup damai dengan semua orang atau living in peace and harmony with everyone itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pastinya ada proses atau tahap-tahap yang harus dilalui. Ya, begitupun dengan integrasi sosial, ada tahapan-tahapannya atau ada proses yang harus dilalui. Nah, apa saja tahapan-tahapan tersebut? Simak baik-baik ya, ada 7 tahapan-tahapan yang perlu dilewati dalam rangka mewujudkan integrasi sosial. Yang pertama, tahap interaksi. Proses interaksi yaitu hubungan paling awal dalam membangun suatu kerjasama. Proses ini ditandai dengan adanya kecenderungan dan niat positif yang dimana berpotensi akan menjadikan aktivitas bersama. Nah, catat ya, interaksi itu dimulai dari niat. Apa? Niat. Nah, kamu niat tidak untuk membangun interaksi dengan sesama? Tidak. Yang kedua yaitu tahap identifikasi. Setelah proses interaksi dilanjutkan dengan proses identifikasi. Proses identifikasi ini berlangsung pada setiap pihak yang bisa menerima secara terbuka tentang keberadaan dari pihak lain secara menyeluruh. Maka pada dasarnya proses identifikasi ini bertujuan untuk memahami berbagai karakter, latar belakang, dan kepentingan dari pihak lain. Yang ketiga yaitu tahap kerjasama atau cooperation. Setelah proses interaksi, kemudian identifikasi, dan sekarang proses kerjasama atau cooperation. Istilah kerjasama tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kerjasama? Ayo, kalian aja nih sering kerjasama kan kalau ada ujian? Pas sebelum ujian kalian malah belajar sendiri-sendiri. Salah ya Mem White. Maaf. Maksudnya kalian itu kerjasama saat sebelum ujian. Jadi kalian belajar bersama untuk menghadapi ujian. Betul kan? Nani? Omae wa mou shindeiru. Menurut Pak Charles Horton Cooley menyatakan bahwa kerjasama akan muncul apabila masing-masing pihak menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama. Selain itu, pada saat bersamaan mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Saat hal tersebut telah dapat dipahami oleh masing-masing pihak, maka proses integrasi selanjutnya akan berjalan lebih mudah. Sebab semua pihak telah bersedia membuka diri guna menjalin kerjasama yang positif. Dan yang keempat yaitu tahap akomodasi. Apabila individu atau kelompok tidak mau bekerja sama,
Maka tahap selanjutnya untuk mewujudkan integrasi yaitu dengan cara akomodasi. Kenapa? Agar dapat mencegah terjadinya pertentangan di tengah masyarakat. Contohnya nih, perkawinan campur antara orang Indonesia dengan orang asing. Nah, proses ini dalam sosiologi disebut dengan amalgamasi. Amalgamasi merupakan contoh dari akomodasi. Karena amalgamasi merupakan peleburan kelompok sosial yang berbeda. Nah, dengan adanya akomodasi, apalagi dalam bentuk masyarakat yang multikultural seperti kita, dapat mewujudkan peace and harmony. You know peace and harmony? Kedamaian dan keserasian. Apa sebab? Karena di antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang berbeda-beda, akan saling menyesuaikan diri antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima adalah tahap koordinasi. Nah, ketika kerjasama telah terjadi, kerjasama ini perlu dikoordinasikan supaya lebih terarah dan dapat mencapai tujuan bersama. Tahap koordinasi dapat mencakup berbagai aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Contohnya saat rapat OSIS. Dalam rapat ini, kalau kalian pernah mengikuti rapat OSIS, di sana kalian dapat melihat bahwa di dalam rapat ini terjalin suatu koordinasi antara bagian-bagian struktur organisasi agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Ya, demi keutuhan dan kemajuan organisasi juga kan? Ya kan? Dan yang keenam yaitu tahap asimilasi. Asimilasi. Oke. Setelah tercipta pemahaman yang sama pada tahap koordinasi, selanjutnya masyarakat harus bisa saling menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian diri di dalam masyarakat ini disebut asimilasi. Nah, proses asimilasi ini ditandai dengan semakin berkurangnya perbedaan antar kelompok atau antar individu. Nah, proses ini juga termasuk dalam usaha menyatukan persepsi masyarakat dengan cara memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Dan akhirnya kita sampai ke tahap yang ke-7, yaitu tahap integrasi sosial. Tahap yang ke-7 merupakan tujuan utama kita, yaitu terbentuknya integrasi sosial. Jadi tidak mudah ya mewujudkan integrasi sosial, butuh perjuangan cuy. Nah, menurut kamu perjuangan apa dan bagaimana yang dapat kamu lakukan untuk mewujudkan integrasi sosial? Komen di bawah ini ya. Sekian dulu pembahasan integrasi sosial untuk kali ini. Kita masih ada materi yang perlu dipelajari nih, yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial dan syarat terjadinya integrasi sosial. Nanti ya kita bahas di video berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan ya, silakan kalian komen di bawah ini. Oke, salam sehat untuk seluruh keluarga di rumah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye, God bless you.